Marcel tuh. Oke. Lu kan temennya, lu harus support tuh. Support kita mah. Jangan malah dijat. Menurut Pak Jarwo itu gimana? Ya, tanggapan Ya. dari Pak Jarwo sendiri. Gimana? Hancur lebur. Kenapa Pak Jarwo nggak ikutan juga Iya. kayak Bang Komeng? Ya masa semuanya mau ngikut jadi apa namanya apa Dewan. calon gitu pemilu. Ntar yang ngelawak siapa? Lah, bukan di sana mereka pada pelawak. Mau nemuin siapa Pak Jarwo? Iya, jauh-jauh kemari. Si Komeng. Nah, dia janjian sama gua mengundang ke kantornya di Senayan. Untuk apa? Jadi apa? Asisten? Untuk main bola. Ya, masa kalau Oh, karena di Iya, Bu. Senayan banyak yang kena gocek. Hah, lu sekali-sekali ngapain yang opening? males gua opening gitu, Teh. Kenapa sih? Ini sekarang lagi banyak banget artis bukan pada syuting, Oh, ngapain? pada nyalonin. Banyak banget Iya. nih. Nih tuh, Nagita Slavina katanya disupport jadi cawagup Sumut. Terus juga katanya kan suami juga tuh Arafi di Jabar. Ya, Berarti kan nanti kan Cipung sendirian di rumah. nah bener. Ya berarti nggak ada menutup kemungkinan Susrini juga jadi kades nanti bisa. Iya. Enggak, kalau Mama Gigi di Sumut, gue support. Jadi nanti bukan Mama Gigi, Jadi apa? Mama Gigi. Cipung juga bisa bahasa Medan nanti dia. Oh, iya? Kayak mana Susrini ini? Lucu tau? Iya. Kayak mana kalian, oi? Sekeluarga pada nyalon, anak kasihan tahu Cipung sendirian nanti. Iya. Terus tiba-tiba rumahnya kan gede, ntar ada ini penculik home alone. Gimana? Kejauhan mas. Iya, kan nggak ada yang tahu. Iya Penculik masuk ke dalam rumahnya nyaman, malah ngurusin Cipung. Ngeliat nih penculik baik juga nih ngerawat anak gua, diangkat jadi pemimpin. Nah. Kan nggak ada salahnya pemimpin jadi. Apa tuh maksudnya? Enggak, maksudnya maksud gua pemimpin di arah lo rumah. tadi. Kalau di rewind ngomongin soal penculik, kenapa ke pemimpin sekarang? Bukan maksudnya dia jadi yang mimpin di rumah itu karena udah menjaga anaknya. Dia yang memimpin keputusan harus belanja minggu ini gitu. Makanya kalau nyeplos sekali itu susah kan nyapunya. Tapi yang tadi bakalan jadi promo. Baru mulai loh. Iya, itu baru-baru ini ya. Yang lagi hype tuh yang kemarin. Yang mana? Yang salah tangkep. Salah Kan tangkep. beneran kan? Salah lagi. Enggak, akhirnya dibebasin. Ternyata salah. Iya, Peggy tahu gua. Setiawan itu. Si Peggy Nih, itu tuh. ya. Peggy Setiawan, kasihan Beritanya. tuh. Polda Jabar kasihan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjabarkan kasus ini ke depan masyarakat. Asal lu tahu pas lagi diumumin di kebebasannya itu orang tuanya senang sampai nangis, sampai polisi di sampingnya juga nangis. Mikir, nangkep yang mana lagi ya? Gue mikirnya nih, dia kan udah ditangkap 49 hari. Iya. Iya, tanggung jawabnya mana? Tanggung jawabnya dong. Bener, Pak. Harusnya ada itu dong, kompensasi. Bener. Dia udah sampai ninggalin Euro loh, nggak nonton Euro. Bener. Dia tiba-tiba pas keluar, lah udah ada Spanyol aja di semifinal. Kata dia, Berapa hari tadi? 49 hari. 49 hari. Itu PG 49 hari gara-gara dia ditahan kayak gitu ya. Banyak rumah yang terlantar tuh nggak jadi-jadi. Kenapa? Dia kan kuli. Oh iya, Iya. nggak bisa membangun. Nggak bisa membangun jadinya. Jadi banyak rumah yang ngaret jadinya. Maksud gua Kasian dari loh. filmnya 7 hari sebelum kok dia 49 gitu ya. Kasian gitu. Tapi semenjak diumumin dibebas ya, temen gue yang namanya Peggy deg-degan. Papasan nama gue, demi Allah, gue bukan orang Cirebon. Gue Peggy-nya doang, gue Peggy-nya doang. Peggy-nya doang. Tapi Peggy itu gue respect sih dari zamannya Gerhana dulu ya. Peggy Melati Susu. Beda. Beda orang. Keliru mulu. Ya, ini tuh. Motor gue mana lagi sih? Harusnya gue yang nanya, lu yang ngojek. Tapi kayaknya nggak ada bintang tamu hari ini, jadi kita Nggak ada. berdua aja. Iyalah. Ngapain? Nggak penting bintang tamu. Capek bro. Iya. Tuh kan gue Iya, Pak Komeng. Iya, lu katanya mau ini ngundang gua ke kantor lu. Yang bener lu. Ngaku-ngakunya lagi di Senayan nungguin gue. Nggak taunya elunya lagi di Bali. Bahali. Emang jahil nih orang. Iya, ya pokoknya ntar ya. Jam berapa? Jam gadang. Gede dong. Gede dong. Iya, ntar pokoknya gue ke sana. Lu yang kemana-mana ya? Ya, oke. Dengan tatap lu ngojek bawa bapak ya? Wih, kita kayaknya lagi di daerah mana sini? Kuningan kan? Oh, berasa di kota tua ya?
Ini kagak. Ini Pak Jarwo. Pak Jarwo. Iya. Ya Allah. Pak Jarwo duduk sini. Iya, iya. Pak Jarwo. Kelamaan berdiri, ntar encok. Coba dulu Pak Jarwo. Ya Allah. Mau nemuin siapa Pak Jarwo? Iya, jauh-jauh kemari. Si Komeng. Bang Komeng. Iya. Itu udah 2 bulan lalu ke sini. Iya, ke Pangkalan Mari. Nah, dia janjian sama gua mengundang ke kantornya di Senayan. Untuk apa? Jadi apa? Asisten. Untuk main bola. Enggak, masa kalau Oh, karena di Iya, Senayan banyak yang kena gocek. gitu. Baru sembarangan nih Pak Jarwo deh. Kena gocek. Main bolanya kan? Main bolanya. Main Main bola bolanya. emang masih kuat Pak Jarwo main bola. Masih dong. Apa posisinya? Yang mau main dia? bola siapa? Tadi katanya main bola. Bukan bercanda aja. Enggak, Enggak. kita mah serius Kita podcast mah ini. serius. Di Nggak ada sini bercandaan. bukan acara komedi. Lah, bukan. Tadi gue kesel aja sama lu. Ngapain ke Senayan? Gue bilang main bola. Ya Mas. Ya, ya, sama siapa? Enggak sama siapa-siapa. Katanya main Aneh bola. banget. Coba geser dulu dah ke sana biar deket-deket dulu nih. Enggak, maksudnya begini. Iya, Pak Jarwo mau ke Senayan. Kenapa ya? Lu rambutnya numpuk gitu. Bukan numpuk. Dia pakai wig 3 lapis. Agak ini rambutnya sekarang pendek, cuman numbuh rambut lagi di rambutnya. Tapi Pak Jarwo, Bang Komeng kan sahabatnya Pak Jarwo. Iya, Iya. betul. Nyalek. Iya. Bukan nyalek ya? Bukan apa? nyalek lah. Dia DPD. DPD. Senator. Kenapa Pak Jarwo nggak ikutan juga Iya. kayak Bang Komeng? Ya masa semuanya mau ngikut jadi apa namanya apa Dewan. calon gitu pemilu. Ntar yang ngelawak siapa? Lah, bukan di sana mereka pada pelawak ya? Maksudnya banyak kayak ada Uya Kuya juga kan Iya, nyalonin. ada. Kan Pak Eko Patrio. Berani-beraninya Kan banget Pak Jarwo. pelawak backgroundnya. Bisa aja terang puncak. Begini dong. Begini dong. Begini dong orang dingin. Jadi menurut Pak Jarwo Yang semua harus pelawak semuanya ya? kan ya gue salut juga sih teman-teman artis gitu ya. Nyalek, kemudian ikut pilkada gitu ya. Dan ada juga sih yang lain juga nggak ikutan Nggak juga. ikutan. Karena memang ya beda-beda apa ya, beda-beda porsi lah. Mungkin mereka punya bakat yang luar biasa untuk ke politik ya silakan aja. Iya. Nah kalau gue mungkin nggak berbakat soal itu ya. Jadi ya sudah masing-masing aja. Yang penting saling support. Support. Gitu. Tujuannya juga untuk seniman komedi juga kan? Lah iya kayak Bang si Komeng. Marcel tuh. Oke. Lu kan temennya lu harus support tuh. Support kita mah. Jangan malah dijat. Kita mah kagak ngejat. Support. Kita nanya doang ke orang Iya. nyerang ya udah. kita ikutan. enggak. Kita cuman gitu Iya. doang. Iya. Harusnya kan janji, dia katanya nggak bakal ngelakuin hal-hal yang dulu kayak Angelo. Dulu kan antar jemput lobak apa tuh? Lobak. Antar jemput lobak. Sekarang nggak mau lagi Udah nggak mau Ya, lagi. bagus. Merubah berarti. Berubah. Ya iya. Kita support. Nama manusia itu kan bisa berubah. Bener. Misalnya hal dulu misalnya yang jelek-jelek bisa Iya. ditinggalkan. Benar. Bisa. Yang penting dia pernyataan dia bilang bahwa dia akan melayani masyarakat. Ya udah. Tangsel. Bener. Gitu. Ya. Benar, support UMKM juga. Iya. Tuh, kan, bener. Ya kan benar. 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 Marcel gitu. Iya. Masih gitu loh. Masa gitu loh. Iya. Dia nggak kebayang aja. Iya. Kaget. Tapi benar udah resmi, udah resmi. Ya udah resmi. Gerindra juga udah apa Iya. ya. Menurut Udah. Pak Jarwo itu gimana? Ya, tanggapan Ya. dari Pak Jarwo sendiri. Gimana? Hancur lebur. Hajar lebur. Enggak ini kondisi politik negeri kita ini waduh kacau balau Kacau ini. balau. Lagi kacau Pak, ya. balau. Iya, nggak tahu Pusing. kenapa gini ya. Yang namanya oligarki segala macam, kemudian nepotisme. Benar. Ya, itu terjadi nih sekarang ini nih di bidang apapun. Ya. Ya gimana lagi ya? Ya udah. Susah. Untuk kedepannya bangsa kita ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Amerika juga belum tentu bisa. Belum tentu, Mau dibawa ke jauh. sono kan Iya, jauh. Iya. Ya nggak Pak Solihin ya? Tadi terang puncak. Bukan. Pak Solihin. Bukan. Ini pusing kita ini. Iya. Ngomongin Pak Jarwo, personal Pak Jarwo yang terkenal banget. Nah, Iya. istri ketiga apa kabar, Pak? Hey. Itu personal. Istri yang keempat. Ngurang-ngurang gitu ya. Nambah malah.
Lah emangnya gua itu Apa? Hampir. enggak. Gua bukan pengikut pahamnya si Opi Kumis, bukan. Oh iya, banyak. Oh beda Bang Opi pemahaman. banyak. Iya, Pak Ayak Opi Kumis itu emang luar biasa. Luar biasa. Salut juga gua. Kenapa tuh? Orang bisa punya apa namanya ya, keberanian untuk memiliki istri lebih dari satu. Iya. Itu luar biasa itu. Duitnya kebagi-bagi. Nah, bagi. Akhirnya bengong. Stres, pusing. Ngapain ya? Ya, lu bayangin aja nih. Sini segini, ini segini. Harus adil kan Kalau Pak juga. Jarwo satu ya, Pak? Ya satu aja cukup. Oh, Alhamdulillah. tapi matanya kemana-mana. Serius, enggak matanya kemana-mana. Enggak. Timbang mata doang kemana-mana. Tapi enggak memiliki gitu loh. Ya, Benar, yang penting benar. kita cuma jajan gini doang. Iya, Kagak cuma sekali memiliki. aja. Kalau sekali ngeliat doang kan cewek cakep nggak dosa. Enggak dosa. Kecuali berkali-kali. Iya. Nggak boleh. Iya. Kadang-kadang kan juga papasan, emang cuma dicari-cari. Iya, Mana nih? yang mana? Gitu, cari-cari. Bisa aja. Terong udah gitu, diterjang. Tapi gua ada fakta teh. Apa itu, Is? Katanya ternyata Pak Jarwo tuh dulu pernah kesurupan di umur 8 tahun. Hah? Iya. Beneran? Iya itu Pak Jarwo. Sampai sekarang? Enggak. Ini pemarah. Pemarah? Lah bukan pemarah itu bang karena buat ini doang. Oh, aslinya santun. Aslinya ya santai aja sih. Jadi umur 8 tahun ya. Lu pada nggak kerja pada lu ya? Pada nontonin semua. Biarin aja. Biarin sih, Pak. Udah jam sore kok. Ada orang ditontonin grogi. Biarin. Kan grogi. Ya Ya kan sampai kita penasaran. ngerugin orang lain. Dia lagi nyari nafkah. Oh iya, baik, Tuh, benar. iya. Yang ngingetin. Iya, yang nonton semua. Coba itu pada nonton. Pekerjaannya jadi berhenti semua ini. Pak Jarwo kan jarang kesini makanya Bener. diaktif. Iya. Ya Jadi udah nggak apa-apa lu tonton aja. jadi gimana Pak Jarwo jadi futsal sama siapa tadi tuh? Enggak, kesurupan. Kesurupan. Dia kesurupan, main Ya. bola. Mak bukan. Beda. Kesurupan doang di 8 tahun. Tadi main bola tadi? Enggak. Udah enggak? Dia kesurupan selama 8 tahun. 8 tahun kesurupan. Lebih jejak. Ditendang lagi lo. Ditendang lo. Nanya doang Pak Jarwo saya. Jadi gimana tadi Pak Jarwo? Lu muka lu ketarik ya? Begini dong. Kenceng banget. Kekencengan. Rambutnya. Iya, Bukan. jadi- Emang begini. Kekencengan. Bukan gue ketarik lagi. Pak, ceritain Pak, kesurupan Iya. di 8 tahun. Gimana Pak Jarwo? Kok bisa kesurupan? Iya, bukan. Iya, umur 8 tahun. Jadi ceritanya gini. Jadi di sore-sore itu abang gue yang nomor 3 itu dia suka bikin apa namanya sama teman-temannya ya iseng-iseng buka lahan kebunan gitu di pinggir komplek perumahan gitu ya di Duri. Kota Duri itu kota kecil. Ya. Nah, itu di sana itu dia sama teman-temannya buka lahan pertanian, misalnya buka yang namanya dia tanam kacang panjang. Kacang panjang. Ya. Kemudian singkong. Kemudian dia pare, gagal tapi panennya. Oh, pare. Karena pas panen rasanya pahit. Iya, Pare emang pahit. Pare emang pahit. Emang pahit, bukan gagal. Bukan gagal. Salah itu. Iya. Ya, terus Happy. Padahal happy. Coba, kita sambut semua kok. Iya. iya. Itu nanam-nanam tadi. Pare. Udah, pare. Gitu. Nah, pas kira-kira kurang lebih 5:30, gua iseng gua susul. Subuh tuh. Enggak subuh, sore maghrib. Maghrib. Sejak kapan subuh ada maghrib? 5:30 kan Enggak subuh ada. biasanya. Iya, subuh. Sore. Ya. Nah, kemudian gua datang ke sana, tiba-tiba tahu kok udah hilang ini aja akal gitu. Bukan Ingatan. akal. Ikal mah rambut. Rambut Ini. Kira ikal, kira rambut. Nggak paham dia. Nggak paham. Ya kan tadi bilang begini, Nggak ikan. paham. Jangan bahas-bahas rambut. Iya. Bau nggak? Bau apa, Pak? Mau minyak rem. Pantesan dia tadi ngerem mulu. Licin bener. Iya. Oke, Terus hilang akal. hilang ingatan tuh Pak Jarwo. Hilang ingetan. Skip aja tiba-tiba. Skip. Enggak, ya tahu-tahu pokoknya kayak apa ya?
Terus kemudian gua lari gitu. Lari. Lari terus dikejar. Kejar menyerupai abang gua. Oh, Yang sosoknya nama kayak abang. ya Suratmin itu. Nah, gua sampai ke rumah. Padahal jauh juga, kira kurang lebih ada 1 kilo. Tuh jauh itu. Berat itu. Lah, bukan dipikul. Bukan. Bukan pasir. Berat, 1 kilo. Jaraknya. Oh, jaraknya. Jaraknya anjing. Sabar. Lu jangan gitu deh. Dianjing. Lu gitu. Orang itu dianjingin. Jaraknya. Oke, Ya, jaraknya jarak 1 kilo. 1 kilo. Lari Pak Jarwo. Tapi herannya gue sampai ke rumah. Oh. Sampai ke rumah, sampai gue masuk, lari ketakutan, masuk kamar mandi. Nah, bapak gue langsung nangkep gue. Di kamar mandi? Ya, di kamar mandi langsung gue digendong sama bapak gue. Terus kemudian, bukan dibuang, malah sampah. Sembarangan lu. Sembarangan. Dibuangnya itu disintrakir. Jangan, enggak. Dirangkul. Lo nonton gantung sampah aja. Begini. Berani-berani jadi apa? Iya. Nah, Digendong. ya. Ya. Nah, digendong sama bapak gue. Kemudian dipanggil orang pintar, ibu-ibu, nenek-nenek lah. Oke. Jago MTK tuh dia. Hah? Jago MTK. Kenapa jago MTK? Pinter. Oh, pinter. Bukan guru matematik sekolah, bukan. Orang pinter apa itu Orang maksudnya? supranatural. Oh, motor. Bukan Supra X, Supra bukan Supra X. Salah mulu. Oke. Oke, dukun. Dukun. Nah, dukun. Kemudian udah, akhirnya gue diobatin, gue sadar deh tuh. Oke. Sadar, badanku tiba-tiba panas. Nggak taunya ada yang ngorekin. Gue lihat ke atas, oh, matahari udah sejengkal. Kiamat dong. Kiamat dong. Kiamat kemarin. Matahari sedang Enggak, maksud gue, wah ini kiamat buat gue jangan-jangan nih. Iya kan? Heeh. Soalnya kan itu badan panas banget itu. Nggak sempat ngukur berapa temperaturnya waktu itu. Panas banget. Dan besoknya, itu kaki gue bengkak. Aduh. Bengkak. Oke. Itu kalau dipencet kayak buah manggis tuh lo. Ginian tuh. Oh iya. Nah, Enggak balik ya, ya enggak balik. Enggak. Ya balik juga ntar deh. Kan kasih alamat. Kasih alamat bukan balik ke sana. Yang dipencet. Iya, dipencet enggak balik. Baliknya pelan gitu. Iya. Oh. Gitu. Gede kaki gajah tuh kaki Kaki gajah. gajah. Nah, seminggu 10 hari dah. Baru gua agak Sudah enakan. gini. Seminggu 10 hari itu udah tinggal bilang 17 hari gitu loh, Pak. 17 Seminggu Iya, 10 hari. Iya, 17 hari. Oh, maksudnya antara seminggu sampai 10 hari. Ya, begitu. Nah, itu disitulah apa terjadi yang seperti itu. Soalnya gue pernah ngeliat juga makhluk yang berbentuk kuntilanak. Gimana tuh, Pak? Waktu dusun, waktu di dusun. Semenjak ada kesurupan. Iya. Ngeliat. Ya bisa ngeliat gitu. Pas lagi ngaca itu. Lihat gue dong. Disebut kenal enggak? Iya. Oh, ngeliat kuntilanak. Di mana, Pak? Pohon. Enggak, bukan. Bilang kuntilanak apa-apa nggak tahu ya. Nggak selalu kuntilanak itu di pohon. Iya. Sosoknya, Pak, bisa dideskripsiin nggak, Pak? Ya sosoknya kayak cewek terus pakai putih-putih begitu. Dokter bisa, dokter. Iya, apa? Cewek. Ini kali orang Suster. PKS. Iya, orang PKS. Bisa juga apoteker kali Apoteker. ya. Apoteker, Iya, ya. Kalau nggak, dokter Suuzon. lembur, dokter lembur. Suuzon tuh, Pak. Astronot. Jaga jauhan. Jauhan. Ribet banget kayaknya. Ada cewek astronot ini. Ya mana tahu nyasar jatuh. Iya. Terus Gua ketemu kaget. Enggak, gua ngeliat gitu aja. Setelah gua agak meleng dikit udah ngilang. Gitu. Saya lagi, penasaran nih Pak Jarwo. Pak Jarwo kan deket banget sama Bang Komeng. Ya. Bang Komeng kan identik dengan apa ya? Jahilnya kan super. Wah, luar Pak biasa. Jarwo pernah nggak jadi korban? Yang menurut Pak Jarwo ini paling jahil nih dikerjain sama Bang Komeng. Bang Komeng. Apa ya? Gua rasa dia jahil ya. Gua rasa turunan Abu Lahab kali. Jauh banget. Jahilnya ya. Pak Jarwo pernah Jahiliyah. pernah jahilin seperti apa, Pak Jarwo? Enggak, gua dulu waktu itu kita rame-rame Komando FC itu main bola di Bali. Ya. Terus dari panitia dikasih bingkisan oleh-oleh gitu pakai kardus. Ya. Gua tunggu di dalam ya pas masukin tas segala macam sama kardus, semua teman-teman juga masukin kardus ke X-ray itu. Gua tunggu di dalam bandara. Pas yang lain pada nerima
ambil sendiri punyanya kan. Pas gue mana nih nggak ada. Banyak teman-teman pada nggak tahu, pada nggak ngaku, dia tahu pasti nih si Komeng nih pasti. Jadi udah dia pasti dia nih. The feeling. Pasti ini kan. Ya udah sampai sekarang itu kardus nggak ada. Sekarang sampai detik ini langsung dikasih. Sampai detik ini Pak Jarwo. Sampai detik ini nggak kemana itu diumpetin naruhnya. Sampai sekarang nanya ke Bang Komeng dia nggak ngaku. Nggak ngaku, mana ada ngakunya. Ntar malaikat baru nanya baru ngaku dia. Itu udah berapa tahun yang lalu. Yang lebih parah lagi ada teman gua juga tuh si Ajul Jiung, vokalis Jiung Band. Oke. Itu kardusnya oleh-olehnya dibuang, dibuka, diisiin batu-batu, apa aja lah. Yang berat sampah dimasukin. Wah, sih. Oleh-oleh nih. Sampai rumah dicerita nih si Ajul nih. Pas gua buka sama bini sama anak gua, nggak taunya isinya begitu batu-bata nih oleh-oleh kemana? Dibalikin nggak tapi oleh-olehnya? Kagak. Sudah jahil itu. Emang udah jahil aja gitu ya. Iya, tapi herannya kita nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Ya memang karakter ini seperti itu ya. Ya sudahlah. Ikhlas Kita lah. nggak bisa marah, udah biarin aja. Karena emang Pak Jarwo kan orangnya ikhlas banget. Iya. Dulu tuh pernah katanya supirnya nikah. Ya. Disuruh ngerayain di rumah Pak Jarwo ya? Enggak, di rumah gua. Ngerayain nikahannya tuh dimodalin sama Pak Jarwo. Oh iya. No, dia no. Mana Lagi yang mana? nongkrong. Lagi berak dulu. Perkara jongkok doang Kan nongkrong. Iya. Itu padahal kan supirnya udah ngerayain juga nikahannya. Dari 2 kali. Udah dirayain lagi. Iya di Jawa. Bini kan dapat orang di Jawa. Udah ngerayain di sana. Udah dapat orang Wonogiri sana. Wonogiri, mie ayam. Mie ayam. Ya, gue bantu dikit juga yang di Wonogiri. Ya. Terus, wah teman-teman di sini kan nggak tahu dia di sana kan jauh kan. Iya. Untuk kondangan kan. Kondangan. Ya sudah. Bikin acara di sini. Ya udah lu bikin lagi aja Dul. Ya udah di rumahnya di Depok, Sawangan. Lu kalkulasi deh berapa biayanya. Kalau masih gini Pak. Ya udah langsung gue transfer. Gitu. Baik. Tapi potong gaji 3 bulan katanya. Itu rapel emang minjem namanya minjem. 2 bulan. Kebanyakan ternyata 3. Ya kita kan apa ya? Udah gua anggap sebagai keluarga sendiri ya. Dan kerjaan juga bagus. Kemudian jujur, rajin. Udah berapa tahun, Pak, sama Pak Jarwo? Berapa tahun tuh? 8 tahun ya. 8 Karena tahun. jujur, rajin. Kalau ibaratnya Pak Jarwo lagi ada syuting dia nontonin. Iya. Enggak main ML kan, enggak main game. Enggak ngapus rank ya Pak Jarwo ya? Enggak ngapus rank main game gitu enggak kan? Main. Bener. Orang kerja nih. Bener. Dia bukannya ngapain nontonin bantuin tawa. support. Dia main game sendiri. Ada Pak Jarwo. Pertahanin enggak kayak gitu Pak Jarwo? Gimana? Kayaknya pantas untuk dibuang. Langsung nonton. Langsung lompat. begini. Ya idealnya kan kalau misalnya kerja ya, misalnya kalau seorang pelawak atau komedian atau komika itu ya nyari materi mestinya di handphone. Benar. Dimanfaatin seperti itu, jangan main game kosongnya. online. Benar, setuju. Itu pas ngelawak baru dia main game online. Iya. Jangan. Lagi kerja. Tektokannya. Jangan. Iya. Tapi Pak Jarwo sekarang kesibukannya juga selain pelawak, Nah, ketua Paski kan. Ketua Paski Pusat ya Pak Jarwo? Lagi ya? banyak acara juga tuh Paski ya Pak Jarwo ya. iya, ketua Paski Pusat ini periode kedua. Periode kedua. Ya, dipilih lagi karena apa ya? Nggak ada pilihan lain kali. nggak ada yang mau atau gimana sih Pak Jarwo? Iya. Ya, Ngemban amanah itu. ya nggak tahu ya. Mungkin dia pikir berat gitu lah menjadi ketua sebuah organisasi, Ya. apalagi yang seniman komedi gitu kan. Ya. Pelawak tuh paling susah diaturnya gitu kan. Iya lagi. Nah, Iya. tapi gua punya trik-trik juga bagaimana kita bisa memajukan sebuah organisasi tetap kompak. Ya kita, ya gua rangkul lah, yang atas gua rangkul, yang bawah gua rangkul. Oke, Ya. itu triknya ya dirangkul semua. Dirangkul semuanya. Terus kita bikin ada kemauan lah, maksudnya bikin kegiatan-kegiatan Ya. untuk paskinya. Jadi teman-teman yang merasa enggak keperhatian ya kita ajak gitu. Jadi bergerak bersama-sama gitu. Bahwa paski ini bukan tempat untuk mencari nafkah, bukan IO.
ini adalah bentuk pengabdian kita kepada profesi kita sendiri. Ya. Oke. Siapa lagi yang memperhatikan profesi kita? Dengan organisasi, insya Allah kita bisa diperhatikan, aspirasinya segala macam, kan begitu. Iya. Silaturahmi kita tetap berjalan. Kalau misalnya ada yang kesulitan, kita bisa bantu secara organisasi dengan kemampuan organisasi. Nah, kayak begitu. Nah, menurut Pak Jarwo sekarang pelawak-pelawak di Indonesia gimana itu kehidupannya Pak Jarwo? Ya, alhamdulillah sih ya banyak yang susah, banyak yang seneng. Ya itu kan sebenarnya bagaimana mempersiapkan diri kita untuk ke depannya. Waktu di Sajaya, ya udah lu nabung lah, lu invest lah tanah, apa rumah kontrakan dan segala macam, kayak begitu. Jangan foya-foya gitu. Foya-foya boleh, tapi dibatasi. Iya, jangan ngikutin nafsu. Saat Seenaknya dong, Cisaat jauh, Sukabumi. Cisaat jauh. Sini. Iya. Jadi kayak lu nih, lu lagi laku-lakunya, lu nabung lah, maksudnya ingat masa depan lu nantinya gitu. Jangan sampai lupa untuk masa depan buat anak, buat istri gitu. Jadi pinter-pinter kita ngatur lah keuangannya gitu. Kalau untuk happy poya-poya kan bisa nanti masa tua juga kayak Pak Jarwo bisa kan? Enggak, masa udah telat. Kan masih sih Pak. Udah telat, udah enggak lagi. Enggak lagi. Udah enggak lagi. Jangan bongkar dong. Ya itu udah lewat lah masa-masa itu. Itu di seluruh Indonesia di kota-kotanya udah banyak Pak Paski ya? Ya Paski udah ada 16 cabang, 16 provinsi. Ya. Selalu waktu itu Lampung belum, gue minta sama lu, teman-teman di sana. Atenya lagi di sini. Iya ya. Susah takut ngurus, nggak bisa ngurus. Nanti ngomongin sama anak stand up Lampung. Ada. Dan insya Allah nanti di bulan September kita ada agenda Paski pusat. 14 September itu komedi total. Oke. Itu pertunjukan off-air. Ya. Komeng vs Calontong. Wah, off-air ya itu ya. Off-air lagi tuh. Itu insya Allah nanti tanggal 14 September. Kemudian tanggal 26 September kita ada agenda Anukom yang keempat. Anugerah Komedi. Kita memberikan awarding kepada penghargaan kepada komedian. seniman komedi. Sebentar lu masukin nominasi ntar. Ya. Apa sebagai nominasi apa Pak? Sebagai nominasi ini catering terlucu. Masak. Insya Allah dia masuk. Dia berbakat soalnya. Amin. Mungkin kan banyak orang tahu kayak komedian-komedian kayak Pak Jarwo, Bang Komeng, Calontong di TV kan ya mainnya gitu. Beda sama di off-air berarti ya. Soalnya kan gue pernah ngeliat Pak Jarwo main sama Bang Komeng di G-Confess waktu itu. Oh iya. Itu lucu banget tuh. Dan beda yang dari yang di TV ya. Maksudnya berarti semuanya seperti itu juga ya Pak Jarwo ya? Off-air itu lebih ceplos-ceplos ya Pak? Kita harus ada punya strategi ya. Soalnya penampilan kita di televisi sama di panggung itu sangat berbeda sekali. Oke. Kalau di TV mungkin ada keterbatasan ya. Terus kemudian kita materinya harus kita siapkan dengan matang juga, gitu kan. Improvisasi tetap ada. Nah kalau di panggung, gue tergantung lawan mainnya. Kalau sama Komeng ya mungkin nggak begitu banyak materi yang gue siapin. Karena pasti dia nyerang terus. Pak Jarwo sebagai pemancing. Iya. Nah, kalau misalnya sama teman-teman yang lain itu apa ya? Kalau manggung di off-air itu tetap gue nyiapin materi. Materi itu dari A sampai Z tuh gue siapin juga sama teman itu. Berarti kayak sampai sekarang nih Pak Jarwo, penasaran aja sih. Pak Jarwo masih nulis materi nggak? Masih ya? Nulis sendiri Pak? Nulis sendiri, kadang-kadang juga minta sama teman juga yang biasa nulis. Ya, gue bayar gitu loh. Iya, nggak apa-apa juga. Anggap aja kalau Pak Jarwo nulis sendiri itu misalnya nulis materi terus endingnya ini marah ya gitu. Ada itu ada penekanan itu. Ada penekanan marahnya nggak? Ada lah. Ada. Kan kalau kita act out. Act out iya ditebelin pakai act out. Ini gue kadang-kadang suka bingung juga ya, heran juga. Kalau di TV kan gue terkenal suka marah-marah gitu ya. Tapi kalau di panggung, misalnya ini kalau gua marah-marah kadang-kadang nggak dapet, apalagi di perusahaan. Jadi kayak mana tuh Pak? Jadi ya materi yang itu aja. Padahal marahnya Pak Jarwo itu termasuk banget senjatanya banget itu. Iya. Tapi nggak tahu orangnya, mungkin yang
Jantungan, tahu jantungan kali ya orang perusahaannya ya. Enggak, kalau perusahaan mungkin udah bapak-bapak kali Iya. ya. Mungkin taunya gue sebagai sosok JK kali ya. Oh iya ya, beda pasarnya. Beda, iya. Pak, Dapetin. sekarang kan dunia komedi bisa dibilang di industrinya banyak komik-komik. Ya. Ya kan, kayak di TV juga ada tuh, Ya. segala macam. Menurut Pak Jarwo gimana Pak ngelihat perkembangan komedian muda? Ini sangat maju ya. Dunia komedi Indonesia, gue sebagai ketua umum Paski juga senang gitu, bahagia. Tumbuh generasi baru dalam dunia komedi Indonesia. Walaupun mungkin genrenya agak berbeda ya. Ya. Dia sendiri mengungkapkan keresahan, kemudian memunculkan punchline-nya. Terus dulu sebenarnya lawak itu ada sebenarnya. Namanya lawak tunggal. Lawak tunggal ada. Sendiri. Ada. Sendiri. Tapi nggak tersusun rapi kayak komika gitu. Penulisan materi, delivery segala macamnya. Jadi mereka itu nggak memunculkan keresahan. Keresahannya Kayak ngelawak aja, ngebanyol. Banyol, betul. Oh. Bisa dia keresahan pribadi atau keresahan orang lain bisa diungkapin di situ. Ataupun anekdot. Iya, anekdot, cerita-cerita Nah, lucu. Nah, sekarang istilahnya aja stand up comedy kan. Jadi ya seneng lah dengan adanya komika. Jadi dunia komedi Indonesia terus tumbuh. Nah, mudah-mudahan nanti Paski juga bikin rencananya lomba grup komedi gitu. Pak. Oh, grup. Menatap. Soalnya sebenarnya komik-komik juga sekarang udah banyak ngegrup. Yang ngegrup Nah. bener. Akhirnya emang dibalut dengan podcast, tapi sebenarnya kalau off air mereka ngelawak juga, Pak. Iya. Tektokan juga berempat. Kayak agak lain juga tuh. Iya, Kalau iya, off iya. air tuh karaokean bareng. Bener. Tektokan. Iya. Ada yang keset gitu juga, Pak. Betul. Iya. Jadi sebenarnya kita juga balik lagi ke format Role model dulu lagi. role model iya. kita yang pelawak. Itu salah satu trik gua kali, strategi bagaimana untuk memikat anak-anak muda. Soalnya anak muda sekarang kesannya lawak itu jadul, Iya. gimmick gitu-gitu doang, segala macam. Nah, gua mau ini nih, salah satu cara ya seperti itu. Tapi ini pertanyaan gue selalu nanya ke pelawak-pelawak senior. Apa? Kenapa bisa pelawak punya istri cantik-cantik? Ya bukannya pelawak aja, komika cantik-cantik. Iya, makanya kita kenapa ya? Ya, kira-kira kenapa? Menurut Pak Jarwo Jarwo kenapa? Ari Kriting, Cantik. Indah. Iya, Kak Indah cantik. Cantiknya Najubilah itu. Iya. Terus siapa lagi? Banyak. Raditya Dika. Oh, Iya, cantik. Anissa Si Anissa. Unyil bisa dapet cewek cakep. Si Unyil. Si Unyil. Si Unyil lagi. Si Unyil lagi. Banyak. Itu. Ya, mungkin Kenapa, Pak? Menurut Pak Jarwo, apa pesona seorang pelawak itu emang mungkin dia karena kita suka humor kali ya. Nah, terus kemudian dia suka gitu dengan bercanda gitu kali ya. dibahagiakan dengan Iya. bercanda. Kebahagiaan. Bercanda-bercandaan. Bukan dibahagian dengan duit, bukan. Lapar nih, kasih punchline. Jadi kalau nggak ganteng bisa ngelawak aja udah hidup udah Yang enak penting gitu. happy. Happy. Boleh dihitung kan beberapa pelawak yang ganteng. Iya dikit. Pak. Coba siapa? Paling ate. Lu doang. Ate, anjing, sekali lagi. Ya, semua sehat selalu ya Pak Jarwo. Iya, Amin. sama-sama semuanya. Pasti Amin. semua acaranya semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya kan? Terus beneran nih Pak jadi nominasi Pak. Ah, dimensi insya Allah. Mari kita pokoknya Semoga ya Allah. komika dalam pelawak kita tetap harus bersatu. Ya. Komunikasi tetap baik kita. Ya. Komika dan pelawak. Siap. Mari kita majukan komedi Indonesia ke depan. Itu dia. Mohon dari Bang Komeng. Saya anterin. Ya. Saya tahu. Ya. Tapi digendong. Ojek gendong. Pak Jarwo yang gendong. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.